Enggak, 10.30 jadwal. Oh iya. 10.30. Hebat. Acara di bawah jabat. Buat 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Kata-kata itu ayam-ayam tiren itu buat makanan. Akhirnya jadi penyakit. Ya, karena darah merah dan darah kotornya bercampur. Karena rata-rata nih ayam-ayam boiler nih Ya. yang mati-mati, Nah, itu dilemparin ke lele. Buat Boleh. Cara budaya ikan yang baik itu nggak boleh. Jadi yang ada peran pemerintah dan kita. Saya menimbulkan gagal ginjal. Ya, Jelasin. baik. Terima kasih Pak Gubernur, Pak KDM. Nah. Jadi lele itu punya saya jelasin dulu ya. Lele itu punya khusus yang panjang. Ketika musim mudik maka bangkai atau darat yang mengandung logam besi dan sebagainya. Nah, kalau itu dikonsumsi setiap hari, maka depositnya akan tidak menentukan. Jadi lele yang sehat yang bagaimana? Tidak makan bangkai. Yang kedua adalah penggunaan probiotik yang baik. Jadi bangkai ayam, bangkai apapun tidak boleh jadi pakan lele. Dan itu haram. Bu Titi, saya mendampingi karena saya pun alumni Komisi 4 dan kita supporting kunjungan ini, mudah-mudahan industri perikanan di Jawa Barat meningkat, baik industri yang berasal dari laut maupun industri berasal dari kolam serta kegiatan budidaya yang lainnya yang bersifat teknologi. Konten yang lain Pak terkait SPMB sih seperti apa sih Pak? Oh enggak, SPMB gini. Menurut saya sih di Jawa Barat relatif hampir tidak ada sengketa ya. Kalau kemarin ada riak-riak kecil karena memang banyak siswa yang dekat sekolahnya tidak diterima. Nah, saya melihat bahwa karena banyaknya siswa dekat sekolah tidak terima, ini kan berbahaya. Kenapa berbahayanya? Mereka khawatir tidak melanjutkan sekolah. Nah, sehingga diambillah kebijakan yang hari ini kelas bisa dimaksimalkan dengan angka 50. Bisa dimaksimalkan loh. Artinya bisa saja di kelas itu 25, bisa 30, bisa 35 tergantung kondisi siswanya. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anak-anak di Jawa Barat bisa di sekolah yang terdekat, sehingga biayanya murah. Dan akhirnya angka putus sekolah di Jawa Barat menurun karena hari ini Jawa Barat ranking pertama. Angka putus sekolah tertinggi. Kan harus diselesaikan masalah ini. Pak, kalau contoh misalnya, saya di SMA Ciasem barusan, ya kan SMA Ciasem. Yang daftarnya 586. Gitu kan, daya tampungnya 580, masa yang 6-nya nggak diterima? 558, daya tampungnya 550, masa yang 8 nggak diterima? Kan kasihan, ya sudah diterima saja. Berarti tambah kelas Pak, bisa tambah kelas karena kita hari ini pertama di anggaran perubahan, di anggaran pergeseran sudah ada penambahan kelas baru. Nanti di perubahan anggaran ada alokasi yang akan saya dorong, mudah-mudahan bisa mencapai 100 miliar untuk menambah ruang kelas baru. Jadi misalnya sekarang 50, bisa jadi nanti di semester 2-nya nanti hanya tinggal 35. dampak ke swastanya Pak? Kenapa? Dampak ke swasta? Jadi begini, tugas negara itu adalah menjamin rakyatnya untuk sekolah. Karena gubernur ini adalah bagian dari abdi negara, maka saya harus memprioritaskan rakyat saya dibanding kepentingan apapun. Jadi saya yang penting orang Jawa Barat bisa sekolah, sekolahnya gratis. Ya. Bapak ada dukungan Pak? Solusian yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Risetnya mudah-mudahan terus tumbuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.